Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofik Nurgian Cesar Fajri dari HIC 2018. Ya, inilah saya. Oke, next. Oke, saat ini saya akan menjelaskan tentang dinamika Cina dalam menjadi kekuatan baru bagi dunia. Saya akan menjelaskannya berdasarkan analisis SWOT. Oke, yang pertama itu strength atau kekuatan. Jadi ada 3 faktor kekuatannya Cina menurut saya, yaitu yang pertama adalah ekonomik, yang kedua adalah militeri, dan yang ketiga adalah SDM. Dari ekonomik sendiri kita tahu Cina merupakan negara dengan kekuatan ekonomi besar di dunia. Kita bisa lihat dari PDB-nya atau pendapatan domestik brutonya, yang mana Cina di tahun 2018 PDB-nya itu sebesar 131,61 triliun US dollar. Sedangkan Indonesia saat itu PDB-nya hanya 1,42 triliun US dollar. Masih berkali-kali lipatnya dari PDB-nya Indonesia. Itu yang menjadi bukti bahwa Cina merupakan negara dengan ekonomi besar di dunia. Kemudian dengan ekonomi yang sangat besar, tentunya anggaran militernya pun akan sangat besar, dan itu berpengaruh kepada kekuatan militernya Cina, sehingga militernya Cina bisa dibekali dengan peralatan canggih dan alutsista yang canggih, sehingga menambah kekuatan dari militer Cina sendiri. Dan selanjutnya adalah sumber daya manusia yang dimiliki oleh Cina. Literasi anak muda di Cina itu presentasinya sebesar 99,4%, jadi hampir 100%. Pemuda atau anak muda di Cina itu sangat gemar dalam membaca, dan di Cina itu anak mudanya belajar lebih dari 8 jam sehari. Selain itu di Cina selalu ada grafik ranking setiap hari. Oke, next. Selanjutnya adalah kelemahan. Nah, kelemahan yang dimiliki oleh Cina ada 3, itu military experience, kemudian interdependence, kemudian economic inequality. Yang pertama, military experience atau pengalaman militer. Nah, berbeda dengan negara lainnya seperti negara-negara di Timur Tengah yang militernya sudah berpengalaman dalam medan tempur ya. Kalau di Timur Tengah contohnya militernya itu berpengalaman menghadapi gerakan-gerakan separatis yang besar. Di Cina militer Cina itu kurang berpengalaman di medan tempur seperti itu. Contohnya masih ada tentara Cina yang ketika menembakkan artileri itu masih tidak akurat tembakannya, kemudian tidak bisa membaca peta dan navigasi, dan masih banyak lagi. Pengalamannya lebih kurang daripada negara-negara lain seperti itu. Dan selanjutnya interdependence atau ketergantungan, karena Cina merupakan negara industri besar dunia, makanya Cina itu sangat bergantung kepada ekspor energi dan komoditas ya dari negara berkembang. Cina sangat bergantung pada ekspor bahan baku itu, karena Cina merupakan negara industri terbesar di dunia. Ketika ekspor itu di stop atau mungkin bahan bakunya sudah habis, maka Cina pun akan kewalahan. Nah, itu menjadi kelemahan di Cina. Dan selanjutnya economic inequality atau ketimpangan ekonomi. Masih ada ketimpangan ekonomi yang terjadi di Cina. Contohnya ya yang ada di kota dan yang ada di pinggiran Cina, itu masih terjadi ketimpangan ekonomi. Sedangkan jika ingin menjadi kekuatan besar bagi dunia, negara tersebut tidak boleh memiliki ketimpangan ekonomi yang sangat kontras seperti itu. Next, selanjutnya opportunity atau peluang. Apa saja peluangnya? Yang pertama interdependence, yaitu Cina sebagai core state, kemudian soft diplomacy, dan the dominance of manufacturing. Yang pertama interdependence. Nah, jadi interdependence ini selain bisa menjadi
kelemahan juga bisa menjadi peluang karena posisi Cina sebagai core state atau negara inti, yang mana negara inti itu mengontrol dan mengambil keuntungan besar. Gambar analoginya seperti ini, seperti orang yang membeli bahan baku secara murah, kemudian dia membelinya, dia mengolahnya dan menjual lagi ke orang tersebut, ke orang lain dengan harga yang lebih mahal. Nah, seperti itulah gambarannya negara inti atau core state dibandingkan negara pinggiran atau negara periphery. Seperti itu. Dan Cina berada di posisi core state. Itu menjadi peluang bagi Cina. Selanjutnya soft diplomacy. Nah, soft diplomacy berbeda dengan pesaing utamanya yaitu Amerika Serikat. Cina lebih menerapkan diplomasi yang kooperatif, yang mengedepankan kerjasama. Contohnya seperti fokus memberikan bantuan, memberikan pinjaman luar negeri, dan lain sebagainya. Itu menjadi peluang bagi Cina untuk membuat negara-negara lain itu percaya dan membangun relasi yang lebih baik lagi dengan Cina. Seperti itu. Dan yang ketiga itu the dominance of manufacturing. Kita ketahui saat ini Cina merupakan negara yang mendominasi produksi manufaktur dunia. Dan saat ini dunia atau dunia internasional itu sangat bergantung kepada manufaktur yang berasal dari Cina, seperti ponsel, mobil, dan lain sebagainya. Bisa kita bayangkan ya, di Indonesia saja banyak sekali produk-produk yang berasal dari China. Nah, itu menjadi peluang bagi Cina untuk menjadi kekuatan besar di dunia melalui hegemoni teknologi manufaktur dunia. Kemudian selanjutnya, next, nah, ada threats atau ancaman. Ancaman di sini ada 3, yaitu USA power, kemudian separatism, dan region conflict. USA power kita ketahui bahwa saat ini negara yang menjadi pesaing utama Cina adalah United States of America atau Amerika Serikat. Di mana saat ini Amerika masih menjadi kekuatan yang sangat besar yang masih sulit untuk digoyahkan. Dan Cina sekarang sudah mulai bisa menyaingi sedikit demi sedikit. Contohnya seperti perang dagang kemarin ya. Ketika Cina mengeluarkan kebijakan itu masih bisa dilawan oleh Amerika Serikat, sehingga terjadilah perang dagang. Nah, gambaran kecilnya seperti itu. Selanjutnya separatism. Separatism di sini di Cina sendiri itu masih ada gerakan-gerakan separatis yang merongrong pemerintah Cina dari dalam. Seperti yang kita ketahui kemarin, Cina mengklaim bahwa masyarakat Uighur yang ada di Xinjiang itu merupakan gerakan separatis ya. Itu terlepas dari Uighur itu merupakan komunitas agama tertentu tentunya ya. Intinya mereka menilai bahwa itu merupakan gerakan separatis dan itu harus dilawan karena itu menjadi ancaman bagi internal negara Cina itu sendiri. Dan yang terakhir ada region konflik atau konflik kawasan. Konflik kawasan di sini bisa terjadi dengan negara-negara yang berada di kawasan dekat dengan Cina atau yang berada di Asia Timur. Seperti negara Jepang, Korea ya kan, Korea Selatan. Nah, itu mereka masih bersaing untuk menjadi yang nomor 1 di kawasan Asia, khususnya Asia Timur. Dan sampai saat ini organisasi regional di Asia Timur itu belum ada karena negara-negara yang berada di kawasan Asia Timur tidak mau didominasi oleh negara lain ya. Ketika ada organisasi Asia Timur seperti yang ada di Asia Tenggara yaitu ASEAN, nah tentunya di Asia Timur itu negaranya tidak ada yang mau didominasi oleh negara lain. Makanya sampai saat ini belum ada organisasi regional yang berada di kawasan Asia Timur. Nah, itu juga menjadi ancaman bagi Cina, konflik kawasan. Oke, mungkin itulah sekian dari saya. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya minta yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
out of 10. I should fuck her in a Benz.